hu aha hu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil
makhluk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jamil muslimin wa tufariju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji biadadi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa mitahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tuqawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajatis sayatin wa ala alihi wa sahbihi biadadi khalqillah wa masyaikikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulakumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, keharuman yang dititipkan Allah kepada beliau, tercurah pula keharuman itu kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan karamah kepada kita, kehidupan kita, anak-anak kita, keluarga kita, jiran-jiran kita. Mudah-mudahan Allah melewati saluran ini menghilangkan segala bala bencana bagi diri kita, kampung-kampung kita, tempat tinggal kita, dan negeri ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan ridho dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Paqala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa min qaulillahi ta'ala wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, rezeki, nikmat, bahkan kasih sayangnya min haitsu la yahtasib, dari tempat suatu yang tidak dapat diperhitungkan, yang tidak dapat diperkirakan. Quran surah At-Talaq ayat 2 ayat 3.
wa kunta bisabrika hatta ya'tikal faraj minal mutawakkilin. Bila engkau sudah menjadikan dirimu, maka jadilah dirimu itu bisabrika, bisa bersabar atas segala hal saja yang menimpa dalam hidup ini. Bahkan seekor nyamuk yang menggigitmu dapat menjadi amal solehmu bila engkau hadapi dengan kesabaran. Hatta ya'tikal faraj, sehingga datanglah kepada engkau al-faraj, yaitu tidak ada lagi kegoncangan dalam hidup ini, perasaan hamun wa ghamun, perasaan gelisah dan kesusahan. Engkau akan merasa gembira karena engkau sudah merasakan melihat Allah Azza wa Jalla dalam hidupmu, sehingga sabar itu menjadi pakaianmu, berarti engkau melihat Tuhanmu. Wa minal mutawakkilin fiha, maka masuklah engkau tanpa terasa menjadi golongan orang-orang yang pandai bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Saudara sekalian, rupanya orang yang sudah bisa bersabar, kemarin sabar itu sampai 3 tingkatan ya, sabar awam, khawas, khawasul khawas. Bahkan di dalam khawasul khawas itu ada lagi level atau tingkatan sabarnya para wali, yaitu duduknya di asma Allah yang bernama As-Sabur, orang yang sabar. Bila sudah demikian itu dia lakukan dalam hidup hari-harinya, maka seekor nyamuk pun menggigit dirinya, maka dia mendapatkan faidah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, karena dia juga dapat bersabar atas gigitan nyamuk. Bukan berarti membiarkan nyamuk itu menggigitnya terus, tidak, tapi kejadian peristiwa itu, afat itu, gangguan itu pada dirinya, dia menghadapinya dengan sabar, dengan kerelaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka amalnya itu bukan sekedar pahala biasa di sisi Allah, karena dia mendudukkan di asma Allah yang sabur. Dia mengejawantahkan, dia membumikan as-sabur itu yang di langit, maha agung itu di dalam pribadi dirinya, maka pahalanya sudah bighairi hisab, tidak bisa lagi dihitung. Maka Allah akan memberikan kepadanya rezeki dan nikmat juga tidak dihitung-hitung Allah lagi, tidak dibatasi Allah lagi. Anda bayangkan ada seorang pegawai digaji oleh bosnya di perusahaan, tidak terbatas, terserah aja mau menyebut berapa. Kira-kira enak enggak kerjaan itu? Enak enggak? Enak. Maka seperti itu maksudnya, kata saya, kamu akan digaji Allah bighairi hisab, tidak ada batas lagi pada kamu. Kamu sudah diangkatnya menjadi hambanya dalam ridhonya, karena engkau sudah mensifati dirimu dengan sifat-sifat yang baik daripada sifat Allah Azza wa Jalla. Engkau sudah mengasmakan dirimu, meruqyah dirimu dengan asma as-sabur dalam hidup sehari-hari. Subhanallah, indah sekali sebenarnya. Maka bila engkau sudah dapat itu, kamu pun langsung diberikan Tuhan pangkat minal mutawakkilin, menjadi orang yang pandai berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kamu menyadari hidup kamu itu tidak akan pernah selamat secuil pun, menghindar daripada berbagai musibah dan bencana tanpa berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kawalah memahami kayak ini, udah nih kawalah sedikit demi sedikit. Waqad wa'adaqallahu Azza wa Jalla, Allah telah berjanji kepadamu bil kifayah, mencukupi dirimu. Karena orang sabar akan otomatis diberi Tuhan pangkat menjadi orang-orang yang mutawakkilin. Jadi bukan persoalan gampang mutawakkilin itu, dia ada tingkatan itu setelah dia sabar. Kalau tidak ada sabar, dia berserah diri, itu tidak mungkin. Itu hanya lip service saja, itu hanya ucapan kata-kata saja. Mulutmu pandai merayu wanita, buktinya tidak ada. Wah, ya kalau kayak itu, kalau lah, wah kamu ini aja cantik benar ya. Yalah, suami merayu istrinya cantik benar dengan, ini apa aja istrinya. Wah,
apa nih gajian. Kalau sudah tanggal ini mana gajiannya jar istri. Nggak ada gajiannya, alinya pandai merayu saja ya Allah. Ya kah? Nah, ya bagus Jepang pandai merayu itu sudah ya Allah. Jadi jangan kedua-duanya tidak bisa sama sekali, itu kacau juga ya Allah lah. Sudah tidak pindah pandai merayu, uang gajian nggak ada lagi dikasih sama istri, kacau nih. Bang gajian bang ya. Ya Allah aja istri, bang, habis dah, dah. Oh, kamu ini jar, minta-minta aja terus ya. Majar istri minta-minta aku kayak pengemis aja lagi. Yalah, seharusnya suami pandai-pandai dirayu barang istri yalah. Udah bisa memakani nasi, makani rayuan barang istri itu. Nah, iyalah, berbaik kata dengan istri. Ya kalau kayak Pak, pernah kalian berbaik sangkaan berkata baik kepada istri bisalah. Kayak apa caranya? Nah, Pak Loy dicurigai oleh istrinya. Abang ini ajar istri Pak Loy. Punya punya pacar punya pacar apa? Punya selingkuhan. Oh, di mana tahu aja Pak Loy. Kemarin berboncengan pakai kendaraan di muka Belitung sana. Siapa melihat? Ada orang banyak, berapa orang melihat, kata istrinya. Benar kan itu jar? Itu selingkuhan kali, itu pacar selingkuhan kali itu jar istrinya. Bukan itu aja Pak Loy. Itu pacar gelapku aja Pak Loy. Sama juga. Makin ribut istri, makin bakal aja lagi. Iyalah. Nah, makanya Pak Loy ini suami istri nggak bisa matur ya, berkelahi terus di rumah. Ya kah? Nggak usah minal mutawakkilin, bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Tentang nafkah hidupmu engkau dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan mengatakan pekerjaanmu yang kamu kerjakan saat ini engkau cela, karena boleh jadi Allah memberikan rezeki yang banyak nanti melalui pekerjaanmu atau di luar daripada itu. Wa'adakallah alaika, Allah memberikan janjinya bil kifayah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Maka apa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, ujar Allah, Allah akan mencukupi rezekimu. Nah, ini janji Allah nih. Yuk kita ambil janji Allah ini. Kawalah kita mengambil. Siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dirinya. Berarti kan kawa makan nih, kawa minum, kawa seperti orang lain. Sudahkah kita bertawakal? Bila kita sering sempit rezeki kita, susah hidup kita, mungkin kita kurang bertawakal ya. Bagaimana bertawakal itu? Kita menyangka tawakal itu artinya berserah diri. Kalau pakai ilmu Imam Al-Ghazali, ujar Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tawakal itu seperti orang yang mengirim surat, ar-risalah, surat melewati kantor pos. Yalah, kirim. Kalau sekarang ini tiki kah apa tuh? Nah, kayak itulah, kirim surat. Atau kita sekarang modern nih pakai WA, ngirim kepada istri kita di mana misalnya, atau dosa istri kita lah, orang tua kita di mana ya, di Jawa misalnya, ada di Surabaya. Assalamualaikum mama, rupanya kada menjawab mama nih, mungkin sidin tidur mama kita di Surabaya misalnya. Tapi ada WA tuh contengnya lah, tek-tek, yakin udah sampai, yakin benar sampai kita. Mungkin sidin nanti kalau bangun dibaca sidin, yalah, yakin kalau kita. Nah, orang bertawakal itu seperti itu. Kata Imam Ghazali, mengirim surat yakin dia melewati perantaran posnya sampai surat itu sudah ke sana. Tidak ada lagi kira-kira sampaikah tidakkah, sampaikah tidak, tidak ada lagi, pasti sudah sampai. Jadi orang bertawakal, arti tawakal, wikalah yang Ghazali, mewakilkan urusan kepada Allah. Sudahkah kita mewakilkan urusan kita kepada Allah selama hidup ini? Rupanya kita hanya berserah diri, bukan masih mewakilkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau berserah diri itu namanya la haula wala quwata illa billah.
atau aslamtu birabbil alamin. Kalau tawakal mewakilkan masalah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Masalah apa hidup ini yang paling besar? Masalah hidup kita seluruhnya, urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Ya Allah, wakili aku menghadapinya, wakili aku menghadapi sesuatu itu. Istri kita cerewet, ya Allah aku wakilkan engkau ya Allah menghadapi istriku yang cerewet. Jadi tenang aja kita, meskipun istri kita bore. Bore nang kayak apa tuh? Enggak ikan hiu no alon suami. Belum datang lagi suami sudah acak pinggang di sini. Karena datang lagi ibu di sini enggak ada. Ini kisah di lain, no acak pinggang. Datang mana nih jar? Ya lah ada lah kayak itulah. Datang mana nih jar? Nih kira dari sini kan di lain mungkin ada. Datang mana nih jar? Sana kemari jar. Wih, kasar tuh bang sebagainya. Ya Allah, aku wakilkan urusan semua ini kepada Allah Azza wa Jalla. Cari rezeki. Hebat bang sekarang. Bisa begrab, sudah grab kah apa tuh sekarang tuh? Lebih canggih dari tukang ojek dulu kan. Nah, tukang ojek dulu kasihan ongot-ongot di muka gang, belum ada orang. Ya lah, kali ada datang kawan, minta rokok aja kawan. Sakit kepala lah. Sekarang pakai HP sudah di mana aja, ratan tidur kena. Tetet berbunyi aja. Dah dihitung-hitung kawas sugih aku nih jar begrab nih. Ya lah, sudah hitung-hitung. Nah, berarti kita mengatakan sugih itu kita mewakilkan dengan grab kita, bukan mewakilkan kepada Allah Azza wa Jalla. Seharusnya kawas sugih aku ya kah dengan Allah Azza wa Jalla. Grab ini kan kisah-kisahnya aja. Nah, karena banyak orang menggrab itu tidak mewakilkan kepada Allah, mewakilkan rezekinya kepada grabnya, akhirnya apa? Tiba-tiba dilanda masalah. Kebanyakan orang jadi anggota grab ya lah. Akhirnya terbagi-bagi, akhirnya sedikit orderan. Yang biasanya sehari 50 kali, dapatnya 2 kali aja. Apa kabar? Misalnya lah, udah tahu juga kita belum pernah menggrab bang lagi nah. Cuma, ya oke apa? Dulu berjualan pentol rame orang. Pulang pergi Jawa tuh seminggu sekali berani aja pulang pergi mendatangi orang tua. Sekarang setahun sekali. Kenapa? Kurang laku jualan pentol. Kenapa lah rezekiku sempit benar lah? Bukan sempit. Sudah banyak orang jualan pentol di mana-mana. Apa kabar? Jangan kita berjualan pentol, nang berjualan mobil, berjualan pesawatnya mainan Jepang lah. Apa nih? Berkeluh kesah. Sunyi sekarang pasar aja. Pasar sudi mampir ujung urung. Dulu jar jangan main bola, sekarang jangan main bola. Nah, awal di pasar jar. Saking sunyinya. Kayak itu kalau orang mengeluh. Karena kita mewakilkan urusan rezeki kita kepada usaha pekerjaan kita. Yuk kita rubah. Ya Allah, aku wakilkan seluruh urusanku kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna tawakal. Tawakal tu bismillahi, tawakal tu Allah. Ay likuli amrikum. Maksudnya adalah ya Allah, aku wakilkan seluruh urusanku kepada Engkau subhanallah. Nah ini tawakalnya birridho. Ini jadi Nabi Khidir, upawidu amri illallah, ya kah? Upawidu amri ya, kuserahkan amri urusanku ilallahi, upawidu amri ilallah. Dicatatkah? Nanti bila buku nang kecil tuh terbit nanti ada aja tuh, upawidu amri ilallah. Tunggu itu aja nanti, nyata tulisannya. Ya kelak. Jadi jangan lagi tawakal kayak itu. Jadi misalnya suami istri sudah juga kawin, jangan bertawakal dengan istri. Apa aja pas kebetulan habis kawin udah punya anak-anak. Kenapa? Karena bertawakal dengan istri, mewakilkan seolah-olah punya anak itu harus punya istri. Padahal banyak nang tidak kawin bisi anak. Iyalah, gayaan lah.
Atau baru kawin ada sampai setahun, anak 3 langsung tak kawini janda. Anak 3. Jadi kayak apa ini? Kita kawin, mudah-mudahan ya Allah aku wakilkan kepada Engkau urusanku, aku ingin punya anak, aku wakilkan, terserah Engkau ya Allah. Bi'tirajani bi istri ini. Nah, ya lah. Nah, insya Allah mudah-mudahan punya anak. Nanti dikasih Allah laki-laki atau perempuan, kita ridho. Atau ada yang dikasih hanya 1 orang ya anak. Maka guru aja semalaman 2 kali sudah ulun ya. Tetap ya 1 orang anak ya. Nah kayak apa? Kayak apa? Anak tidak bisa tidak. Itulah kisah keajaiban, misteri dalam hidup. Allah memang sengaja mengatur keadaan itu. Untuk apa? Agar kita tetap bersimbah diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku tidak ada kuasa, karena itu hamba wakilkan urusanku kepadamu. Maka Allah menjawab, na'am, kata Allah, benar. Man tawakkalat alayya, siapa yang bertawakal kepadaku, jar Tuhan, fahum hasbi, aku akan mencukupinya. Subhanallah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, dia akan mencukupinya. Wa qad qala azza wa jalla wa kadzalika nadzil muhsinin, itulah Allah ingin membalas kebaikannya kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Jadi jangan terlalu penting memikirkan diri kita. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita berbuat baik dalam hidup ini. Jangan mencari balas budi kepada orang, karena Allah mencukupi kita. Ini persoalannya, kita ini kadang-kadang mencari balas budi, padahal budinya guring di rumah. Ya, tidur budinya di rumah. Ya, nah, kita ini salah memahami balas budi. Sama tuh, aku jar ingin menimba ilmu dulu jar, ya Allah, mana ilmu itu bisa ditimba? Kan bisa ditimba tuh lautan. Bukan lautan, lainlah air. Kita mencari balas. Mungkin aku dengan berbuat baik ini nantinya bisa ya berbuat baik dengan kita. Belum tentu manusia itu kita berbuat baik kepada si manusia A, belum tentu si manusia A itu berbuat baik kepada kita. Tapi boleh jadi nanti orang lain Allah berikan melewati orang lain. Tidak perlu kita iri. Orang ada anaknya 10, kita anak 2 orang aja misalnya, tidak jadi masalah. Mudah-mudahan kita berbuat baik kepada orang lain, Allah menimpakan kepada kita kebaikan yang banyak. Maka ketika engkau bertawakal, ternyata pas sobru, engkau juga perlu sabar, iyalah. Nah, kelak 2 apa aja orang nih, baju itu ibaratnya nih apa, berlapis kelak nih. Ternyata ketika kita bertawakal, kita perlu juga tetap sabar. Subhanallah. Kalau kita tidak sabar, ya ndak bisa tawakal kita jadi gagal di tengah jalan. Yalah, surat kita dikorupsi orang. Ya kelak. Nah, jadi ternyata kita bertawakal pun perlu sabar kepada Allah Azza wa Jalla. Niatnya hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ulun kisahkan sebuah kisah dalam kitab An-Nawadir. Nawadir Imam Qalyubi, kisah Imam Qalyubi. Nah, kisah Nabi Sulaiman jelas lah. Nah, kisah Nabi Sulaiman ini banyak sudah tahu kisah Nabi Sulaiman. Nah, dalam Nawadir, wakila inna Sulaiman alaihi salam, assalatu wassalam alaihi, sa'alallahu ta'ala ayyajana lahu ayyadipa jami'al haywanati yauman. Suatu hari Nabi Sulaiman karena merasa kaya, maka dia meminta izin kepada Tuhan. Wahai Tuhan, berilah aku waktu sehari saja,
ayyadifa jami'al hewanat, untuk memberi seluruh makhlukmu di muka bumi. Sehari aja beri aku waktu. Fa'ajanalahu, maka Allah pun mengizinkan kepada Nabi Sulaiman. Fajami'a ta'aman maddatan tawilah, lalu Nabi Sulaiman pun mengumpulkan makanan dalam beberapa waktu yang lama untuk persiapan satu hari. Summa sa'ala in jajal wa fa'ajabahu lahu. Satu hari sampailah waktu yang ditentukan itu. Fatala ahawut minal bahri, maka orang yang pertama diberi makan pada hari itu didatangkan Allah hautun minal bahri, semacam ikan paus, tapi ikan namanya ikan hut atau haut atau ikan hut. Pernah lah melihat ikan hut? Nah, sama ulun karena pernah juga. Ada kadang pernah melihat ikan hut. Ikan hut ini besar sekali rupanya dari lautan. Pakala jami'at ta'am, maka Nabi Sulaiman memberi makannya. Summa qala lahu, setelah diberi makan, habis makanan Nabi Sulaiman itu hari itu toh, belum lagi memakan yang lain. Sekalinya nang ikan hut itu berkata, ya Sulaiman, jitni ya Sulaiman, fa inni ma sya'abtu. Wahai Sulaiman, kasih lagi pang aku makanan, aku masih lapar nantinya. Ay, ya Nabi Sulaiman, maka sudah habis, nah makanan habis akan sudah, masih jak laparan. Lam yabik indi syai'un wahal kulla yaumin rizqika mislu haja. Biasanya aku ini jar ikan hut 3 kali sehari diberi makan Tuhan. Ini sekali jalan aku diberi makan. Hari ini aku sengaja dilaparkan Tuhan, nah tidak diberi makan. Ini sehari aja. Ya apa kabar? Masya Allah. Tahajud Nabi Sulaiman kayak paling 3 kali aja Sulaiman bangkrut aku nih. Iyalah, subhanallah. Nah, ini mengajarkan kepada ya akhi, ila kama qudratullah ta'ala wasi'at wa fadlih. Sangat luaslah karunia Allah. Ijaz Sayyidina Sulaiman ma'a kautihi wa sultanihi wa mulki ajun. Ternyata Nabi Sulaiman menyadari dia tidak mampu untuk memberi makan kepada ikan hut itu baru sekali atau sepertiga dari yang seharusnya pun dia tidak mampu, apalagi 3 kali dimakan sehari. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia tidak mampu mengurusi urusan kita ini. Tidak ada yang mampu kita ini mengurusi. Tidak usah jauh-jauh anak kita aja gimana. Kepingin kita jadi pintar, dia nakal. Kepingin dia sembahyang, sholat 5 waktu, dia sholat 5 waktu, tapi main game seharian ya. Ayo, ditutup gamenya, nanti apa lagi sana kemari ketujuh, sukanya sekalinya apa anak kita mintipakan orang mandi sekalinya. Ya Allah, nah pusut dada kita. Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalimat yang diucapkan tadi bisa kita niatkan untuk apa saja ketika kita melihat keadaan. Misalnya melihat anak kita tadi nakal, ucapkan Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Melihat suami suka mana berjalan, main dong kerjaan, bekerja malas. Ya Allah, Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Melihat jualan pentol sunyi terus, ya Allah, Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Apa saja yang kita bayangkan dalam hidup ini, yang kita khawatirkan dan takutkan, dan kita menyadari tidak akan mampu melaksanakannya, Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Nah, sudahlah. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.